Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dels, gue dari Go Explorer. Makasih ya teman-teman yang udah support channel ini ya, yang udah subscribe, makasih banget. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe sekarang ke channel ini ya, channel gue dari Go Explore. Dimana di channel kita ini ya horor-horor dikit, musik pun nanti ada gitu teman-teman. Kali ini gue mau nerusin cerita kemarin ya, cerita yang dari Gunung Papandayan. Jadi teman-teman yang belum nonton video Papandayan, tonton dulu gitu sebelum nonton video ini, karena ini sambungan dari cerita yang di Gunung Papandayan itu gitu. Jadi lebih baik teman-teman nonton dulu di cerita di Gunung Papandayan gitu. Ini cerita kelanjutan ya teman-teman. Oke teman-teman, dari mana ya ceritanya? Aku lagi sendiri lagi nih teman-teman. Kang Spin lagi ada gawean lagi nih. Oke, cerita Gunung cerita sekarang ini kan kelanjutan dari cerita Papandayan gitu ya. Nah sekarang ini kelanjutan yang dari cerita Papandayan ini menuju ke katnya pin lo batein gunung-gunungnya gitu. Oke teman-teman, kali ini gue mau bawain cerita tentang Gunung Cikuray ya. Gunung Cikuray ini masih berada di Kabupaten Garut ya, dengan ketinggian 2821 mdpl teman-teman, meter di bawah permukaan laut. Oke. Kali ini gue mau nerusin yang kemarin ya. Jadi ceritanya kemarin itu dari Papandayan itu Kang Bani ini kan dikasih duit 100.000 ya dari situ teman-teman. Nah, jadi waktu saat itu ini masih di Papandayan nih, di kaki Papandayan, di bawah deh, udah keluar gitu dari Papandayan. Nah, jadi sisa-sisa logistik itu kan di barter ya saat itu ya ke tukang warteg lah gitu. Jadi apa namanya, ditukar sama masakan jadi gitu. Ya akhirnya yang beras 3 liter sampai 5 liter itu kebetulan lupa gitu berapa liter ya, yang jelas itu 3 liter sampai 5 liter itu sama Indomie itu 10 biji kalau nggak salah, ditukar sama warteg lah saat itu gitu. Akhirnya kita berempat tuh bisa makan gitu. Nah selesai makan tuh ini Kang Bani ini keluar bentar ya bentar ya boy katanya, gue mau keluar dulu katanya gitu. Kemana Ban gitu, udah tungguin aja. Nah ternyata si Ban ini yang duit 100.000 ini tuh sama si Bani itu dibeliin minuman lagi teman-teman gitu. Nah kebetulan saat itu kan minuman saat itu ya, ini mohon maaf nih masih murah gitu saat itu, zaman saat itu gitu. Jadi masih banyak itu sisanya gitu. Akhirnya pas habis makan tuh kita mutusin untuk ya udah deh jangan pulang dulu deh gitu, kita lanjutin aja deh ke gunung yang lain gitu kan. Terus usut punya lagi, kita usut cerita ya udah. Akhirnya waktu itu kita mutusin ya udah gimana kalau mau ke Gunung Cikuray katanya. Udah tuh. Nah gini teman-teman, sebenarnya bukan suatu keanehan sih, tapi emang keganjilan sampai saat ini katanya. Kang Ugi pun dan teman-teman yang lain tuh bertanya-tanya gitu. Nah saat mereka makan, selagi makan saat itu gitu, jadi kebetulan tuh ada sebuah masjid ya di dekat itu, di dekat warteg itu ada sedikit masjid kok terdengar sebuah lantunan ayat gitu. Nah saat itu waktu turun dari Papandayan itu jam 12 siang gitu, pas banget orang-orang sholat gitu.
di jam 12 yang itu gitu. Teman-teman tuh dengar semua gitu kan dengan ayat seperti ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qadara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu bisa'an ahwa sanukri'u falatansa illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yajtanibuhal ashqa yaslana raqubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna jala fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu surat Al-Fil, teman-teman. Semua orang pasti tahu gitu kan, kalau misalkan dari akhir ayat itu kan ada ada ayat yang bertuliskan lafaz Nabi Musa ya. Nah, kalau misalkan dari akhir itu kan biasanya makmum tuh biasanya dalam hati mengucapkan alaihi salam gitu kan. Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, si makmum itu kan ngucapin dalam hati kan alaihi salam. Nah, kebetulan saat itu Kang Nugi pun ngedengar gitu. Loh, ini kan surat Al-Fil gitu. Akhirnya kan secara otomatis kan sebagai umat muslim kan pasti ngejawab gitu kan alaihi salam. Yang bikin sadar mereka tuh gini, teman-teman. Masa sih sholat zuhur katanya kok disuarakan gitu dengan ayat Al-Fil itu. Nah, sepengetahuan kamu ini kalau surat-surat Al-Fil ini di kampungnya ya, di kampungnya itu kan kalau surat Al-Fil biasanya dikumandangkan tuh atau disuarakan itu pas hari Jumat. Bertanyalah kamu ke tukang warung, teh punten teh, kok di sini hari Jumat hari apa? Kok di sini kalau zuhur kok disuarakan ya begitu? Si teteh ngomong, loh emang disuarakan, emang kenapa gitu? Karena ini kan hari Jumat, hari Jumat semua kan disuarakan, emang bener. Nggak ada yang istilahnya sholat zuhur, sholat asar tuh yang disuarakan gitu, apalagi nggak ada deh, pokoknya nggak ada yang disuarakan gitu. Mereka kan berangkat kan sebelum tahun baru, kalau nggak salah itu Sabtu atau Minggu gitu. Berarti kan Jumat keliwat, teman-teman, ya nggak? Sedangkan mereka nanjak itu kan nggak nyampe, terus dia turun lagi kan, mereka tuh turun lagi kan, karena yang kejadian dari Pepandaian itu kan. Masa balik lagi ke hari Jumat? Bengong lah mereka. Masa gue ketemu hari Jumat lagi? Baru kemarin katanya gue hari Minggu naik, harusnya kan hari Senin, kenapa tiba-tiba hari Jumat? Berarti kita ngilang kemana gitu kan, jalan-jalan kemana gitu. Masa balik ke hari Jumat? Lihatlah tanggal, nggak taunya bener itu kalau nggak salah udah tanggal 5 atau 6 lah gitu, lupa katanya teman-teman. Jadi bener-bener waktu itu niat mau tahun baru di atas gunung tuh nggak kesampaian, teman-teman, dan mereka nggak ngerti gitu kok tiba-tiba mereka naik sebelum tanggal 31, kalau nggak salah tanggal 31 naik tanggal 31, kenapa turun tiba-tiba tanggal 5 gitu. Nah, sedangkan mereka ngerasa cuma 1 hari gitu, berangkat malam, nanjak malam, pagi turun kan, masa tiba-tiba tanggal 5 gitu kan. Ya udahlah gitu, mereka nggak peduli gitu kan, ya udahlah, anggap mereka udah nggak mau ngebahas lagi, udah deh nggak usah dibahas, ya udah lanjutlah mereka ke jalur Cikuray. Berangkatlah mereka ke Cikuray, biasalah pakai motor. Kalau Kang Ugi ini berangkat sama Kang Bani di motor tuh. Nah, Kang Tri sama Kang Cece saat itu mereka lewat jalur Bayongbong, teman-teman. Jadi teman-teman yang tahu jalur tahu Gunung Cikuray pasti tahu ya jalur Bayongbong itu kan. Kalau kata anak-anak sekarang sih katanya sih dengkul ketemu dagu apa dengkul ketemu jidat gitu, kayak jidat gua gitu, teman-teman. Oke. Gimana ceritanya, teman-teman? Oke, lanjut ceritanya.
singkat aja teman-teman, nyampe lah. Jadi saat itu sebelum nanjak tuh nanya sama Kang Bani, karena kan duit emang udah nggak ada lagi kan. Sisa yang dari Kang Bani ini kan 100.000 itu, mungkin sisa berapa puluh ribu lah gitu. Nah akhirnya yang sisa uang itu tuh mereka putusin untuk udah deh beli nasi bungkus aja, kita tektok lagi aja gitu kan, di Cikure kita tektok, naik turun udah gitu kan. Akhirnya mereka beli nasi bungkus tuh 4 bungkus gitu, udahlah naiklah, belilah gitu nasi bungkus gitu. Ya udah si Bani yang suruh beli gitu. Nah pas si Bani beli, balik lagi si Bani ngomong gini, bro gua bingung katanya, tadi pan gue beli minuman sisa duit ada puluhan ribu gitu, tapi kok ini duit 100.000 ada lagi gitu. Apa gue salah ngasih duit ya? Tapi ini duit 100.000 yang tadi katanya, yang tadi gue tahu gitu, ada lipetannya gitu kan, terus kertasnya seperti apa itu ketahuan, dan ini kembaliannya gitu. Ya udahlah, nggak mau ambil pusing. Tapi si Bani kalau Bani itu udah bayar gitu, nggak mungkin, karena si Bani biar kata gimana pun Bani orang jujur gitu, jujur banget dia, nggak mungkin dia istilahnya untuk, apalagi dia untuk membeli makanan dan untuk belanja gitu ke dagangan orang lain dengan cara licik, enggak. Kalau si Bani orangnya enggak gitu, dia enggak seperti itu gitu. Kita tahu Ban, ya udahlah ya udahlah Ban, nggak apa-apa Bah, mungkin itu duit lupa kali, ya udahlah. Akhirnya si Bani habis beli makanan, duit kan berarti kan masih ada, yang 100.000 tuh masih utuh lagi teman-teman gitu, yang 100.000 masih utuh lagi. Ya akhirnya kita mutusin, ya udahlah lanjut lah, kita lanjut, nggak usah dipikirin yang lain-lain lah. Oke lah, berangkatlah mereka. Nah sebelum berangkat tuh Kang Ugi ngomong gini ke teman-teman, daripada kita ngalamin kejadian yang aneh lagi, mungkin kita ada lupa, mungkin ada apa gitu, lebih baik kita berdoa dulu deh gitu. Jadi sebelum nanjak tuh mereka berdoa dulu gitu. Sebelum masuk pintu rimba tuh Kang Ugi udah melingkar gitu, terus berdoa. Habis berdoa kelar, ya berangkatlah mereka masuk pintu rimba, seneng gitu, masuk pos 1. Jadi pos 1 ke pos 2 itu kurang lebih estimasi paling sejam ya, paling telat sejam setengah lah gitu. Nggak ada apa-apa teman-teman. Di pos 2 ke pos 3 ini kan rada lumayan jauh nih teman-teman, kurang lebih 2 jam sampai 3 jam ya, tergantung speed kita ya, tergantung teman-teman juga gitu ya, jalannya gimana gitu. Tapi yang jelas paling lama tuh 3 jaman lah, 2 jam sampai 3 jam gitu, pos 2 ke pos 3. Jadi di pertengahan pos 2 ke pos 3 ini nih si Bani lagi teman-teman. Jadi si Bani kan paling belakang, jadi posisinya saat itu nih Kang Tri di depan, Kang Cece di kedua, terus Kang Ugi, ini Kang Bani di belakang gitu. Jadi teman-teman tahu ya, kalau Kang Bani itu karakternya kan dia rambutnya gondrong gitu, terus kacamata nggak pernah lepas dari jidatnya gitu kan, celana rock and roll gitu, pokoknya metal banget deh. Dan Kang Bani itu nggak pernah yang namanya lepas dari headset. Nah gini teman-teman, kalau teman-teman zaman sekarang mungkin ada yang belum tahu ya, kalau zaman dulu tuh ada sebuah alat ya untuk pemutar musik, namanya Walkman gitu. Jadi segede gini alatnya, terus kita masukin namanya pita kaset gitu. Nggak kayak sekarang kan MP3 tinggal download sini banyak, udah jutaan lagu kan tinggal download doang. Kalau dulu kan kita harus beli kaset kalau untuk dengerin lagu gitu, sebuah kaset gitu. Nah ini Walkman ini alatnya gitu dulu. Nah itu saat itu Kang Bani masih pakai itu gitu. Dan Kang Bani itu lagi dengerin lagunya rock gitu, kayak Bon Jovi, White Lion, yang metal lah gitu, Metallica, Megadeth gitu. Nah jadi aduh sorry. Oke, jadi teman-teman sorry dulu, bentar dulu. Sebenarnya gue lagi agak-agak sakit. Nyampe mana tadi? Gue lupa dah. Bentar dulu. Ngopi dulu teman-teman. Ngopi dulu biar ganteng. Pin.
Ngerokok dulu teman-teman. Oke. Nah, dari pos 2, jadi di antara di pertengahan pos 2 pos 3 ini, posisinya kan kalian udah tahu ya, tukang ban itu pasti paling belakang gitu. Sweeper gitu. Jadi Kang Bani itu biasa di tasnya tuh bawa minuman gitu kan. Jadi jadi kedengeran tuh yang dari Kang itu, Kang ngedenger Kang Bani itu pasti kan dia nggak bersuara gitu kan, asik dengerin musik gitu, walaupun dia nggak nyanyi gitu, tapi kan kedengernya bukan masalah suara Kang Baninya, suara kedengeran antara mengadunya botol gitu, teng tek 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 gitu kan, suara botol dan botol gitu, kaca dan kaca kali ya, bisa bilang seperti itu. Nah, di antara pos 2 sampai pos 3 ini Kang Bani bilang dulu ke yang lain gitu, boy berhenti dulu, katanya, break dulu, kenapa ban, ntar dulu gua kebelet katanya gitu. Ya udah, melipir dia dikit, terus dia biasalah buang hajatnya gitu kan, pipis dulu gitu kan. Tapi kok agak lama nih si Bani, coba intip si Bani ngapain sih katanya. Jadi si Bani itu jadi pipis di kayak sebuah pohon teman-teman. Pas pipis di sebuah itu kan, kalau nggak salah jam berapa ya, terlalu teman-teman, jadi saya nggak jadi lupa nih. Saat itu kita berangkat abis Isya jam 7 lewat, kurang lebih jam 9 jam 10-an gitu. Nah, Kang Bani pas pipis itu Kang Bani posisi berdiri, cuman dia ngedongak ke atas gitu, palanya ngedongak ke atas gitu ya. Tapi kok diem, si Baninya diem, nggak ngomong apa-apa gitu. Ditepaklah sama anak-anak, ban, lu ngapa ban? Tapi dia nengok terus ke atas, aduh gua merinding. Nengok dia, tiba-tiba terus dia sadar, kabur kata si Bani. Kabur lah gitu. Ya akhirnya kita terus lanjut, kita naik ke atas, naik ke atas, nyampe pos 3. Si Bani malah ngomong di situ. Sebenarnya kan seharusnya kan jadi ceritain, tapi saat itu kan kita ya cuek aja gitu kan, karena kita pikir udah biasa ini kan, yang penting plong kali kan hati si Bani itu, dia ngeliat apa plong gitu kan. Jadi ini menurut si Bani katanya, si Bani itu pas lagi kencing tuh dia ngedongak ke atas tuh, katanya ada cewek turun dari pohon, cuman dia kepalanya di bawah, kakinya di atas gitu, jadi kayak cicak gitu ke bawah gitu. Jadi seakan-akan menurut sudut pandang Bani itu si cewek yang ngerangkak turun ke bawah itu kayak marah gitu. Karena apa gitu? Jadi katanya si Bani itu ngencingin anaknya gitu, anaknya yang di bawah pohon itu gitu. Sekarang gini logika deh gitu, kalau misalkan si Bani bisa ngelihat di situ ada makhluknya gitu, ya kan nggak mungkin dong si Bani istilahnya kencing di situ. Toh si Bani pun udah istilahnya numpang atau permisi udah gitu. Sekarang kenapa si Bani digangguin gitu, maksudnya kok gue digangguin padahal gue permisi udah gitu, salah gue apa gitu. Ntar gue ceritain gitu ya, mungkin salah satunya dia bawa minuman kali ya gitu. Ya, akhirnya udahlah dilupain lah, di skip lah udah. Akhirnya nanjak lagi gitu kan. Nanjak dari pos 3 kita break dulu, biasalah ngopi-ngopi segala macam. Enggak, kalau Bani nggak ngopi, biasa dia kopinya kopi dingin. Oke. Di situ gangguan pertama gitu. Di pos 2, antara pos 2 dan pos 3 gitu kan. Dari pos 3 biasa break, ngopi, kelar itu naik ke pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 ternyata si Bani itu keberatan katanya, si carriernya. Nggak taunya si bocah yang dikencingin itu nemplok di carriernya si Bani gitu. Si Bani saat itu jadi bisa ngelihat gitu teman-teman, hampir semua makhluk yang ada di Gunung Cikura itu
Si Bani ngeliat semua. Akhirnya begini si Bani, teman-teman, saking apa ya, bisa dibilang kesel kali ya, bukan kesel sih, tapi gua ke gunung tuh pengen seneng, ke gunung tuh gue pengen nyari inspirasi, atau misalkan gua ke gunung tuh pengen nge-refresh otak atau pikiran atau segala macem gitu. Kok gue malah diganggu gitu kan? Menurut Bani seperti itu ya, sudut pandang Bani. Artinya marah lah Bani di situ. Jadi Bani itu kebetulan dia di tasnya tuh, atau misalkan di manapun Bani tuh punya apa namanya, karet ya, semacam karet. Ya akhirnya Bani bikin semacam kayak ketepel, teman-teman. Ngucap lah di situ Bani. Ya akhirnya kan capek Bani. Artinya gue ngeliat ke kiri, ngeliat begituan. Gue ngeliat kanan, gue ngeliat begituan. Gue ngeliat ke atas, ngeliat begituan. Ya akhirnya mungkin capek ya menurut Bani. Akhirnya bikin ketepel. Ngomong Bani, nyeletuk. Pokoknya mulai kali ini kalau siapapun yang nampakin depan muka gue selepet, katanya begitu kata Bani. Nyiapin tuh Bani selepetan lah pakai batu. Taunya bener tuh, suwe bener loh, tuh pocong loh ngelewein gue selepet sama dia. Tuh ada Kunti sama dia nih, Mbak Kun nih, nongol gitu, nongol begini diselepet gitu. Jadi benar-benar nyali Bani waktu itu benar-benar wah lagi up gitu. Dia nggak takut nih yang begituan gitu menurut Bani. Ini sudut pandang Bani gitu. Emang waktu itu Kang Ugi kan di depannya Kang Bani gitu, ngeliat Bani itu bentar-bentar nyelepet gitu. Ngapain sih lu Ban? Tuh ada Poci ngelewain gua katanya. Terus ya gua nggak suka aja kan dilewain. Muka lu jelek kali Ban gitu. Jelek kan dia katanya gitu, kata Bani. Wah tawa-tawa tuh. Ya, akhirnya seperjalanan begitu terus tuh Kang Bani tuh nyelepetin yang begituan tuh sama dia. Duh, bener-bener tuh emang nyalinya gila tuh Bani itu. Oke, dari pos 4 kita nggak istirahat lama, cuman minum air putih, terus kita berangkat lagi pos 5 gitu. Dari pos 5 nggak ada apa-apa sampai ke pos 6 gitu. Dari pos 6 kita langsung buka tenda dan kita langsung tidur saat itu, tapi nggak sempet tidur sih. Ini dari sudut pandang Bani lagi nih. Jadi di pas pos 6 ini, pas kita nyampe itu, kita tuh sebenarnya bikin tenda 3 orang, kita bikin tenda. Kalau Bani tuh bikin hemok gitu, dia bikin hemok di dekat tenda kita sih, nggak jauh dari tenda kita, dari tenda yang bertiga ini gitu, nggak jauh gitu. Itu kalau nggak salah jam 3-an kalau nggak salah, jam 3-an atau jam 4-an lah, hampir subuh sih soalnya teman-teman. Nah saat itu Bani tetap nih pakai headset sama Walkman-nya gitu. Jadi pas kita bikin tenda udah jadi, kita kan bikin kopi gitu kan, ya makan lah gitu kan, yang dari bawah itu kan nasi bungkus itu kan, makan gitu, makan. Pas kita makan itu Bani kan masih di hemok gitu kan, Ban lu makan nggak? Ya udah bentar kata Bani. Akhirnya pas kita lagi makan, Bani ngambil lah gitu kan jatah dia kan gitu. Balik lagi dia ke hemok sembari iniin Walkman gitu. Terus tiba-tiba pas kita lagi makan tuh Bani nyeletuk lagi, ngomong sendiri. Suwe nih bocah. Jadi menurut sudut pandang Bani lagi nih, suwe bener nih bocah, lo ngapain ngikut gua? Kata Bani begitu. Jadi gini nih menurut sudut pandang Bani, lo ngapain lo ngikutin gua? Katanya, Bang, bagi coklat dong bang. Bagi coklat dong bang. Bagi coklat dong bang. Gitu menurut anak kecil. Suwe bener lu kata gua warung, kata Bani. Gua ngocak banget nih ceritanya. Lu kata gua warung, lu minta coklat ke gua. Suwe bener lu, kata Bani begitu. Abang pelit katanya. Bukannya gue pelit, gue nggak bawa coklat, kata Bani gitu. Abang jelekan muka lu, mata lu nggak ada katanya. Bang, bagi dong bang, dong bang beli coklat katanya. Suwe bener nih bocah nih, katanya, kata Bani. Udah deh gini. Lu sini sebentar, kata Bani gitu.
mendingan gua nggak bisa ngasih lu coklat, tapi gua bisa ngasih lu surat Fatihah. Lu mau nggak? Mau dong, mau katanya gitu, kata si bocah kecil. Dibacain sama si Bani. Itu nggak, jadi Bani nggak sengaja gitu ngasih ucapan seperti itu gitu. Dibacain sama Bani gitu kan, surat Al-Fatihah gitu kan. Jadi kata Bani, lu ikutin gua ya. Kata Bani, ya bang, diikutin tuh sama si bocah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah ngucapin amin, kata Bani, itu si bocah itu ternyata sebelum dibacain tuh katanya matanya kayak mau coplok, teman-teman. Setelah dibacain surat Al-Fatihah, itu mukanya putih, seputih-putihnya. Bagus banget, anak kecil tuh jadi lucu banget. Awalnya mukanya nyeremin gitu, akhirnya si bocah ini langsung bagus gitu, langsung utuh gitu. Kata Bani seperti itu. Akhirnya yang Kang Udi dan Kang Cece sama Kang Tri ini emang sebenarnya saat itu ngelihat sebuah bayangan itu masuk ke dalam hutan gitu. Tapi kalau Kang Bani ngelihatnya ya seperti itu gitu. Dari awal misalkan si anak kecil ini mukanya jelek, terus rusak segala macam, dibacain Al-Fatihah tuh langsung berwujud bagus gitu. Akhirnya si anak kecil ini bilang makasih bang ya. Udah sana kata Bani begini, rese lu gangguin gue mulu, kata Bani gitu. Ya akhirnya Bani makan lagi gitu kan. Ya akhirnya habis makan kita ngobrol-ngobrol, akhirnya tidurlah kita. Alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa gitu. Ya banyak sih sebenarnya gangguan yang ngelempar kayak sebuah pasir di ke tenda lah, gitu kan. Ya teman-teman pasti pada tahu kan ya. Terus yang cekikikan ya itu sih udah biasa gitu. Soalnya kan di sini kan Bani jadi udah berani gitu kan. Jadi kayak Bani tuh kayak benar-benar ngucapin, pokoknya lu napakin diri, gue selepet lagi katanya gitu. Ya akhirnya begitu-begitu doang gitu, jadi kayak suara doang lah. Terus yang nyambit pakai pasir lah, itu udah nggak dihiraukan. Ya akhirnya kita ketiduran, ketemulah pagi. Ini di pagi ini teman-teman yang bikin istilahnya semua orang pun pasti nangis gitu. Kalian teman-teman ya yang udah pernah naik Cikura itu pasti pada tahu ya, kalau samudranya Awan tuh adanya di Cikura, yaitu mereka berempat ngelihat gumpalan awan gitu di depan mata mereka sendiri gitu, sambil bengong gitu pagi-pagi ngelihat gumpalan awan dan cuaca cerah. Wah, kayaknya udah pengen nangis sebenarnya itu ngelihat keindahan dunia ini gitu. Apalagi nggak ada perang, nggak ada yang macam-macam, damai. Dunia ini kayaknya indah banget gitu kan, seperti halayaknya anak-anak pecinta gunung ya. Waduh, pecinta alam apalagi. Ya akhirnya di pagi itu mereka mutusin nggak muncak gitu karena kecapean. Ya, akhirnya mereka mutusin untuk turun gitu. Habis ngelihat keindahan samudra, kawanan awan kali ya. Ya mereka mutusin untuk nggak lanjut, mereka mutusin untuk turun gitu. Di jam 9 pagi mereka untuk turun karena kan nggak enak kelamaan gitu kan. Karena kan mereka tahu mereka ngilang udah seminggu. Terus akhirnya mereka turun lah di jam 9 itu. Mereka turun sampai, singkat cerita, nyampe base camp tuh nggak ada apa-apa, udah nyaman gitu, kelar gitu. Nyampe lah sore itu, sore menjelang maghrib. Karena kan turun itu sebenarnya kan lebih cepat sebenarnya, cuman mereka nyantai gitu. Udah deh nyantai, nggak usah diburu-buru deh, biarin gitu. Yang penting kita turun gitu kan, niatan turun. Ya paling nggak kita nggak ketemu malam saat itu ya, biar kata nyantai, yang penting nggak ketemu malam. Ya akhirnya alhamdulillah kita nyampe ke base camp.
Terus kita langsung cabut gitu. Mereka langsung cabut, berangkat dari Garut, berangkat dari kaki Cikuray. Mereka niat dulu mau ngopi dulu deh gitu di dekat Bandung gitu kan. Ya udah deh, pas di perbatasan Garut Bandung, kebenaran ada warung kopi gitu. Di warung kopi itu kita ngopi di luar gitu di pinggir jalan gitu. Warung kopi, tapi kita ngopinya di luar gitu. Tiba-tiba tuh ada seorang bapak-bapak gitu, kayak kakek-kakek gitu, nyamperin Kang Bani gitu tiba-tiba gitu. Dengan raut yang kayak memelas gitu, kayak punya lagi punya beban gitu, dengan bahasa Sunda sebenarnya gitu saat itu. Ngomong lah, tapi langsung ke Kang Bani gitu ngomongnya gitu. Kang, punten katanya, ini saya mau ngejual gamis katanya, baju koko gitu. Oh, buat apa Pak katanya? Ini buat makan di rumah katanya. Jadi istri saya belum makan katanya, udah 2 hari nggak punya uang. Ini saya ngejual gamis satu-satunya punya saya. Duh. Jadi kan jangankan Bani, jadi ketiga orang ini pun langsung tersentuh gitu. Astagfirullahaladzim, nih kakek-kakek buat makan istrinya nyampe ngejual baju gamis gitu. Sedangkan baju gamis itu cuma satu-satunya, katanya cuma satu-satunya, dan itu baju gamis buat sholatnya gitu. Ya akhirnya kata anak-anak, Ban, duit kan lu masih ada yang 100.000 katanya. Udah lu kasihin aja gitu, kata anak-anak. Oh iya, dikasihin lah si uang yang 100.000 itu. Dikasihin lah si uang 100.000 itu ke si bapak itu gitu. Itu si bapak-bapak itu nyampe bilang, oh, makasih gitu. Yang bikin aneh teman-teman, itu si bapak-bapak itu kakek-kakek mungkin ya, kurang lebih umur 70 tahunan. Kakek itu 70 tahunan. Kita ngehnya tuh pas di rumah ya, si kakek itu dengan umur 70 tahun tuh nggak kelihatan kayak keriput-keriputnya. Cuman emang fisiknya itu umur 70 tahun. Cuman nggak ada keriput-keriputnya, nggak ada urat-uratnya. Jadi seperti kayak anak muda gitu, bersih banget. Itu yang bikin aneh itu. Dan kita nggak tahu itu kakek-kakek itu siapa gitu. Sampai uang yang 100.000 itu hilang gitu, nggak ketemu lagi. Mungkin ini milik si kakek ini. Si uang ini tuh milik si kakek tersebut gitu. Minta dibalikin lagi lah gitu kasarnya. Ya akhirnya hilang lah saat itu, udahlah gitu kejadian itu. Dari Bandung terus kita meluncur Padalarang, nyampe ke puncak, nyampelah kita ke puncak pas banget di puncak pas banget di puncak pas, bacaan puncak pas Bogor itu bensin kita habis dua-duanya, teman-teman. Dan duit nggak ada sama sekali. Mungkin saat itu adalah 2.000-3.000 perak lah gitu. Bensin saat itu nggak cukup segitu. Kalau nggak salah 6.000-an atau berapa lah gitu saat itu. Dan itu kita benar-benar nggak ada bensin sama sekali. Bingung lah kita. Gimana caranya nih? Sedangkan ini motor Vespa, teman-teman. Kalian tahu sendiri kalau misalkan motor Vespa habis di karburator ya udah kelar, nggak bisa di gimana lagi. Pokoknya harus diisi. Dan kalau motor Vespa kan harus pakai oli samping, ya kan? Nah, ya akhirnya ya udahlah secara paksa gitu kan. Kebenaran kan dari puncak pas itu kan terus kan, nggak ada yang landai saja kan, turunan nggak ketemu tanjakan. Kita ketemu yang landai itu di daerah mana ya, daerah Cipayung Megamendung gitu. Jadi di saat itu 2001 itu kan puncak tuh nggak kayak rame kayak sekarang gitu ya. Nah ini satu lagi nih teman-teman nih kejadian nih di Megamendung itu,
pas ketemu jalanan landai itu, Bani itu tiba-tiba jadi Kang Ugi, Kang Bani ini di belakang tuh Kang Tri sama Kang Cece gitu. Ini tiba-tiba si Bani kompak lagi, boy taruh dulu, ada cewek kata Bani begitu. Mana si cewek? No, cewek di depan. Toge pasar katanya gitu, kata Bani gitu. Tahu kan Toge pasar teman-teman? Udahlah. Bani turun tuh nyamperin si cewek itu gitu. Baru juga belum nyampe itu Bani langsung lari, kabur kata Bani gitu. Kenapa udah kabur? Ya kabur sambil dorong motor gitu. Akhirnya jadi kalau motor Vespa kan kalau misalkan masukin gigi satu itu kan langsung bisa jalan gitu kan. Ya akhirnya jalan teman-teman. Si motor itu jalan terus bisa normal padahal nggak ada bensin ya teman-teman. Iya nggak? Oke. Terus kabur. Terus nyampe lah kita ke studio. Alhamdulillah itu nyampe. Bani langsung cerita, lu kenapa lu tadi cewek gitu kan, lu bilang Toge pasar lo. Jadi si cewek ini mohon maaf nih teman-teman, mukanya tuh cuman setengah mukanya. Ngelihat dari samping tuh biasa ceweknya kayak wah keren ya gitu. Pas ngeliat mukanya setengah teman-teman, mukanya setengah. Dan itu rata katanya, nggak ada mukanya gitu, cuman setengah gitu, terus rata gitu. Ya akhirnya kita ketawa-ketawa lah, ketawa-ketawa. Yang penting alhamdulillah deh nyampe gitu kan. Nyampe studio, kita berempat, kita gedor-gedor. Jadi kebetulan saat itu kan kita ninggalin studio teman-teman. Jadi studio ini tuh dititipin sama yang namanya si gue samarin ya, namanya Ade gitu. Cuman kita panggil Kunyit gitu. Nah, jadi Ade Kunyit lah gitu, Kunyit nih. Nah, di ketok-ketok lah, Kunyit, deh bangun deh. Itu udah hampir jam 2:30 jam berapa ya? Jam 2 jam 3-an lah gitu. Apa jam 3:30 gitu. Bangunlah dibukain sama si Kunyit itu kan. Satu pada kemana aja sih lo? Katanya kata si Kunyit. Biasalah naik gunung nyampe seminggu lebih katanya. Seminggu lebih, bener ternyata teman-teman. Mereka tuh naik gunung, mereka ngerasa cuma 2 hari 3 harian lah gitu. Mereka seminggu lebih gitu teman-teman di Pepandayan dan Cikuray ini gitu teman-teman. Di sini Bani niatan untuk balik ceritanya saat itu teman-teman, karena kan dia belum dia mau balik dulu lah gitu. Ya akhirnya kita Ban kan itu kan motor nggak ada bensin ya Ban, lu gimana mau balik? Tadi aja jalan kata Bani, ya diselang nggak bisa ya karena nggak ada bensin ya kan. Ya tapi kan yang bikin pertanyaan itu dari puncak dari Megamendung ya. Megamendung itu kan ada yang landai itu kan, teman-teman pasti tahu ya, di Megamendung itu kan ada yang landai. Di situ tuh motor nggak ada bensinnya tapi bisa nyala, bisa jalan nyampe ke studio, bisa nyampe studio. Aneh tuh kan, aneh. Padahal nggak ada bensinnya sama sekali. Dan sekarang kalau misalkan subuh saat itu kan pom bensin jarang gitu kan, walaupun itu ada eceran tuh jarang banget saat itu. Tapi kok bisa nyampe gitu. Ya, akhirnya kita ketiduran di studio. Jadi lupa nih teman-teman, satu lagi nih. Jadi pas kita gedor-gedor si pintu studio tuh, Kunyit bangun, bukain pintu gitu. Nah, pas si Kunyit bukain pintu, itu si Kunyit tuh langsung ngejerit, wah gitu. Masuk lagi si Kunyit. "Der, kenapa deh? Gua nggak mau. Gua nggak mau keluar gitu. Kenapa lu?" Jadi si Kunyit tuh katanya ngelihat pocong berdiri di atas motor Vespa, katanya teman-teman. "Yang bener lu dari mana?" "Nggak ada. Itu ada di luar nih." Gua nggak mau keluar," kata si Kunyit. Buset lu mah deh, nggak ada deh katanya. "Lu lihat lagi. Kan lu nggak mau kali lu nginep di sini, mau nginep di sini lu. Yang ngomong gua pengen balik katanya. Tapi gua anterin katanya. Ya udah akhirnya dianterin sama si Bani itu ke rumahnya. Ya emang nggak ada apa-apa gitu, kita nggak ngeliat apa-apa lagi gitu. Kata Bani kalau misalkan lu ngeliat kayak gitu, gue bilangin ke gue selepet lagi gitu Bani gitu. Jadi makin berani tuh Bani ke yang kayak gitu-gituan gitu. Akhirnya singkat cerita kita ketemu pagi. Nggak taunya
kita ngelihat list kita ngelihat papan ya, ngelihat papan schedule gitu. Ternyata dalam seminggu itu banyak orang yang booking teman-teman, untuk sebuah recording saat itu ya. Ya mungkin itu uang yang 100.000 itu digantinya sama ya ini gitu. Artinya dapat job gitu, dengan seminggu full orang 7 band itu untuk recording saat itu. Nah, itu rezeki yang istilahnya yang nggak terduga gitu. Mungkin ini kita pikir aja gitu, kalau misalkan yang uang 100.000 itu digantinya dengan yang recording inilah saat itu gitu. Kita lihat jadwal, akhirnya pagi-paginya ya benar ada orang yang datang untuk ngelakuin recording saat itu. Dan itu saat itu yang jadi operator itu kan Kang Tri gitu. Nah ini Kang Bani juga kan yang sering jadi additional playernya. Siapapun yang recording itu ya kadang-kadang minta bantuan juga nih ke Kang Bani untuk ngisi gitarnya, untuk ngisi leadnya, untuk ngisi lick-licknya gitu. Jadi alhamdulillah gitu saat itu jadi banyak kegiatan saat itu. Jadi sebelum ini ditutup, gitu aja sih ceritanya teman-teman. Jadi sebelum ini ditutup, satu lagi nih yang bikin keanehan teman-teman. Saat itu kan bangun-bangun pagi ya kalau nggak salah, dari malam itu jam 9-an gitu, karena dibangunin sama si kunyit gitu kan. Bang ini ada yang mau recording ya saat itu. Ya pas jam 9 bangun nih Bani mutusin untuk pulang katanya. Gue balik dulu ya katanya. Habis balik gue ganti baju, ntar gue balik lagi, ntar gue bantuin deh katanya. Gue isi-isi lick deh katanya. Ya udah, terus dia balik gitu. Sejam kemudian dia balik lagi gitu dengan jidatnya yang hitam gitu. Tahuin sama anak-anak. Ban, lu ngapa lu Ban? Tahu nih gue diomelin mak gue katanya. Omelin kenapa emang Ban? Panci katanya. Panci katanya. Kenapa panci katanya gitu. Jadi gue balik ke rumah, nih sudut pandang Bani lagi nih. Jadi gue balik ke rumah katanya. Terus gue baru naruh carrier, terus gue ke kamar mandi kata Bani gitu kan. Habis dari keluar kamar mandi, itu mah gue langsung ngejedotin gue pakai panci katanya. Dong begitu kata Bani, tek gitu, hitam kata Bani. Ya kan Bani nggak tahu gitu kan, nggak tahu jidatnya itu nggak tahu gitu, karena kan Bani ngerasa dia dipukul sama panci sama mamanya gitu kan, panci yang dia bawa ke gunung gitu. Dia langsung kabur dia langsung ke studio. Suwe bener lu Ban katanya, panci mah dibawa-bawa katanya gitu. Kata mamanya gitu. Lucu banget nih cerita. Panci mah dibawa-bawa lu, sampai gosong gini lu. Terus ini kerak nasi masih belepotan di dalam panci gitu. Bani kabur ke studio, ceritanya nggak dibersihin lagi tuh sama Bani. Nggak sadar-sadarnya sama anak-anak, Ban kenapa jidat lu hitam katanya. Gue dijedotin panci sama gua katanya. Hitam yang bener lu hitam, lu ngaca sendiri ngapa lu? Ngaca sih, oh iya hitam katanya. Ban, kita kan nggak masak di gunung. Oke gitu teman-teman ceritanya. Jadi cerita tentang gunung ini pasti teman-teman tahu ya, ngeselin, nyenengin, ngangenin. Mungkin itu kali ya teman-teman ceritanya. Oke gitu teman-teman ceritanya. Jadi pendakian ini ngeselin, nyenengin, dan ngangenin nih. Gitu aja sih teman-teman ceritanya. Ketemu lagi deh di video-video selanjutnya yang pastinya keren-keren gitu. Gitu aja teman-teman. Gua Dels, Go Explore, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.